Kita telah memahami bahwa salah satu penyebab terbesar dalam konflik dan gagalnya seseorang menyesuaikan diri dalam rumah tangganya adalah kegagalan dalam menempa diri. Kita tidak menemukan konsep yang paling baik tentang menempa diri itu kecuali apa yang telah disebutkan oleh para ulama dahulu, disebutkan oleh Nabi, disebutkan oleh orang-orang saleh di zaman dahulu yang mereka betul-betul telah meraih kehidupan yang sangat tinggi, kehidupan terbaik. Salah satu konsep tentang menempa diri itu adalah taubatan nasuha. Saya menyebut bahwa taubatan nasuha itu adalah bagian terpenting dalam perubahan diri. Jika seseorang tadi memasuki masa rumah tangganya, berkeluarga, mengalami banyak konflik, mengalami banyak masalah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah carilah sisi buruk dalam diri kita, kemudian tempalah. Dan ini yang kita maksud dengan proses taubatan nasuha. Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah, beliau menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang taubatan nasuha, orang yang bertaubat. Dan ini nanti kita akan coba kaitkan dengan proses perjalanan diri kita untuk menempa diri kita agar keluarga kita menjadi jauh lebih baik. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu disebut memiliki sifat-sifat orang bertaubat dan insya Allah akan diterima taubatnya. Yang pertama, penjelasannya agak panjang, ini akan saya ambilkan beberapa poin saja. Yang pertama ialah mengubah pakaian. Artinya beliau menyarankan seseorang sebaiknya ketika dia telah bertaubat kepada Allah, dia mengganti pakaian yang dikenakannya yang berasal dari harta haram menjadi pakaian yang diambil dari harta yang halal. Makna pakaian pula adalah siapa yang biasa memakai kemegahan, kesombongan, takabur, maka ketika dia bertaubat, dia harus meletakkan semua kesombongannya dan diganti dengan kesederhanaan dan tawadhu. Ketika seseorang itu telah bertaubat, yang kedua beliau mengatakan dia wajib mengubah majelisnya, di mana dia berkumpul selama ini, bersama siapa dia belajar dan berkumpul menghabiskan waktunya selama ini. Lalu gantilah, beralihlah menjadi hadir di majelisnya para ulama, bergaul dengan fakir miskin, bergaul dengan orang-orang saleh yang dengannya dia mampu mengambil ilmu, mampu mengambil kebaikan yang itu akan bermanfaat untuk perbaikan hatinya di kemudian hari. Yang ketiga, kata Imam Qurtubi, seyogyanya orang yang telah bertaubat, dia mengubah makanannya, yaitu mengambil makanan yang halal dan tidak lagi mengambil makanan yang haram. Yang berikutnya, kata beliau, orang yang telah bertaubat seharusnya dia mengubah tempat tidurnya. Maksudnya, kata beliau, meninggalkan keburukan yang selama ini dilakukannya di malam-malam hari, yang selama ini menyibukkannya, waktu-waktunya yang dihabiskan untuk kemalasan, waktu-waktunya yang dihabiskan untuk keburukan, kemaksiatan, diganti dengan salat malam, diganti dengan ibadah di malam hari. Maka salah satu sifat orang yang bertaubat adalah mengganti waktu-waktu buruknya dengan diganti dengan waktu-waktu kebaikan. Jika dahulu tiap hari 10 jam berbuat keburukan, maka sekarang setelah bertobat 10 jam diganti dengan kebaikan. Maka kenalilah berapa waktu kita yang telah terbuang untuk kemalasan dan kemaksiatan, dan
gantilah hari ini, waktu-waktu itu dengan kebaikan. Yang berikutnya kata Imam Qurtubi, orang yang bertaubat itu dia wajib mengubah perangainya, mengubahnya dari kasar menjadi lembut, dari sifat sempit hati menjadi lapang hati, dari sifat yang kaku menjadi lunak, toleran. Ini yang beliau sebutkan. Jadi salah satu item dalam taubat tidak hanya berhenti dari kemaksiatan, tidak hanya berhenti dari dosa, tetapi dia harus belajar mengubah karakter dirinya. Yang berikutnya, seseorang yang bertaubat dia wajib belajar melapangkan hati dengan cara mengeluarkan infak, menyantuni fakir miskin, dan seterusnya. Secara umum kemudian beliau menjelaskan dari beberapa poin tadi itu, sesungguhnya inti dari taubat itu adalah penyesalan atas hal buruk yang telah dilakukan, kemudian menggantinya dengan kebaikan. Beliau mengkiaskan, mencontohkan sebagaimana orang yang di masa lalu biasanya minum khamr, maka diganti dengan memecahkan gelasnya. Orang yang dahulu biasa berzina, maka diganti dengan menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Keburukan di masa lalu diganti dengan kebaikan hari ini. Jika di masa lalu kita biasa bersikap keras, maka lakukanlah segala hal yang bisa membuat kita lembut hari ini. Inilah proses menempa diri. Di ujung pembahasan beliau kemudian mengatakan, jika taubat dilakukan dengan memenuhi hal-hal tadi dan syarat-syarat yang tadi disebutkan, maka Allah SWT akan menerimanya atas kemurahannya, dan dua malaikat akan menghapuskan catatan-catatan keburukan yang telah dia lakukan di masa lalu. Ini penjelasan Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah ketika seseorang ingin taubatan nasuha. Kita bawa konsep ini kepada rumah tangga kita. Kalau di audio sebelumnya kita belajar bahwa untuk mengubah hidup, mengubah konflik yang ada dalam rumah tangga kita, caranya adalah dengan menempa diri. Maka cara menempa diri itu hanya bisa kita tempuh dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang dimaksud oleh Imam Qurtubi adalah menyesali keburukan di masa lalu dan kemudian menggantinya dengan kebaikan di hari ini. Namun penyesalan itu tidak akan pernah bisa kita temukan manakala kita tidak mengerti keburukan apa dalam diri kita. Maka hal yang mendasar yang perlu kita lakukan adalah kenalilah sifat, perilaku, keseharian yang itu menjadi sumber terbesar dalam konflik rumah tangga kita. Kenalilah satu persatu. Cobalah, kita sering kadangkala konflik karena A, B, C. Coba simpulkan dari A, B, C ini mungkin akan muncul satu sifat yang dominan, misalnya yaitu kurang berlapang dada misalnya. Jadi mari coba kita kenali sisi-sisi buruk kita. Setelah kita mengenalinya, munculkanlah perasaan menyesal dan istighfar, taubat kepada Allah. Namun ini hanya setengah perjalanan. Setengah perjalanan berikutnya adalah mengubahnya menjadi sifat-sifat yang baik. Kalau dahulu kita ini biasa dimuliakan oleh orang lain, maka hari ini ketika di rumah sifat itu yang ternyata membuat masalah terbesar di rumah tangga kita, maka mulai sekarang belajarlah untuk merendah. Kalau dulu biasa dilayani, maka layanilah sekarang orang lain sekarang di rumah kita. Inilah yang dimaksud oleh Imam Qurtubi dengan taubatan nasuha, menempa diri, dan itu butuh waktu, perlu proses. Tapi Masya Allah, apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, semoga ini menjadi nasihat yang berharga untuk kita. Perubahan itu perlu waktu, perubahan itu perlu kesungguhan. Namun waktu-waktu yang kita gunakan untuk perjalanan mengubah diri, itulah nilai kebaikan yang sesungguhnya. Bukankah dahulu kita pernah mendengar cerita kisah seorang laki-laki yang telah membunuh 100 orang, lalu kemudian dia bertaubat.
Apakah dia telah menyelesaikan perjalanannya menuju tempat yang baik? Belum. Tetapi Allah telah mengampunkan semua kesalahannya karena kesungguhannya. Meskipun dia masih berada di tengah jalan, nilainya, taubatnya tetap sempurna karena berangkat dari perasaan yang jujur, dari hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh untuk mengubah diri. Maka sekarang pertanyaan yang mendasarnya, sampai kapankah kita akan berlarut-larut dalam perselisihan dalam rumah tangga kita? Sudah berapakah usia kita hari ini? Kira-kira sampai berapa tahun lagi kita ini akan ada di muka bumi ini? Sampai kapan kita habiskan waktu kita untuk perselisihan yang tidak perlu? Bukankah sudah saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, menghapus keburukan-keburukan masa lalu dan mengisinya dengan kebaikan? Mari kita buka bersama surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah menasihatkan kepada kita semua, idza balagha syuddah, ketika seseorang telah mencapai masa dewasanya, wa balagha 40 sanah, ketika dia telah mencapai usia 40 tahun. Imam Qurtubi dalam buku beliau At-Tazkirah, beliau menasihatkan, seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka dia wajib segera mencari bekal untuk negeri akhirat. Hal ini pula dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surah Al-Ahqaf ayat 15. Betapa banyak hari-hari, waktu-waktu kita habiskan untuk perselisihan yang tidak perlu. Sudah saatnya kita berhenti dari semua perselisihan itu. Sudah saatnya kita melihat, menatap masa depan kita, negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.